Farel menghampiriku dengan senyumnya yang aku suka, dan menjadi penghiburku saat aku sedih. Aku pun saat ini sepertinya tersenyum yang juga ia sukai. Hatiku berdebar menantikan responnya saat ia mendengar kata-kata yang sudah aku persiapkan sejak tadi. Aku ingin mengatakan sesuatu ke kamu, Farel, kataku dengan senyum yang masih melebar. Tapi sebentar, aku yang akan lebih dulu mengatakan sesuatu kepadamu ya, kata Farel tidak sabar. Dalam pikirku, sudah tertanam kata-kata yang akan diucapkan oleh sahabat kecilku ini. Aku menyukaimu, dan aku juga mencintaimu, pikirku saat ini, seperti yang kuduga. Namun, Hel, Luna terima aku jadi pacarnya, Hel. Aku senang banget sekarang. Kata itu meluncur dari mulut Farel yang menatapku bahagia. Aku yang tadi bahagia, perlahan harus menahan sakit dan desakan air mata yang ingin keluar. Kamu bahagia kan, Hel, kalau aku akhirnya menyatakan perasaanku pada orang yang kusuka? Kata-kata dari Farel membuatku merasa hampa dan pikiranku kosong. Hel, jadi aku harus gimana? Apa aku harus ke rumahnya? Tapi, apa yang harus aku bawa? Tanya Farel padaku. Iya, pergilah ke rumahnya sekarang. Dan bola cincin yang kemarin kamu beli, pakaikan cincin itu kepadanya, kataku terbata-bata. Sekarang, Hel? Tanya Farel sekali lagi memastikan keyakinannya kepadaku. Iya, Farel, pergilah sekarang ke rumahnya dan buatlah dia bahagia, kataku gemetar. Tanpa pikir panjang lagi, Farel bergegas merokok saku celananya dan berlari pergi menjauh, jauh-jauh dariku dengan membawa kebahagiaannya. Saat Farel menghilang di balik tikungan jalan, aku berusaha berlari. Di antara hujan-hujan, jalan-jalan yang kulewati menjadi sedikit sulit. Namun bagiku tak ada yang lebih sakit daripada mengetahui kenyataan itu dibandingkan dengan terpeleset jalanan licin, terjatuh saat mencoba melangkahi batang pohon. Aku menangis jadi-jadinya, teriak memanggil nama Farel sekeras-kerasnya. Aku terlambat, Farel. Aku terlambat. Kenapa tidak lebih dulu aku mengatakan perasaanku kepadamu? Kenapa harus kamu memilihnya? Aku memang tidak berguna. Lemah. Tempatku setengah berteriak di tengah derasnya hujan. Di sekitar ruangan ini putih dan berbau obat-obatan rumah sakit. Di mana aku? Di rumah sakit. Siapa yang bawa aku ke sini? Kenapa aku di sini? Ah iya, seorang wanita parubaya menghampiriku dengan membawa sebuah nampan yang berisi makanan bagi orang sakit. Ibu, sejak kapan aku di sini? Dan siapa yang bawa aku ke sini? Tanyaku datar. Sejak kemarin sore, ibu minta tolong ke ayahnya Farel untuk cari kamu, dan ternyata kamu sedang di tempat itu. Gas ibu menyiapkan suapan untuk aku makan. Ayo Hel, biar ibu yang suapin kamu. Dari kemarin sore kamu belum makan. Kenapa ibu mencariku? Seharusnya ibu gak usah cari aku. Biar aku di sana, kataku bernada agak tinggi. Kamu di sana pingsan, Hel. Makanya ibu khawatir sama kamu, jawab ibu datar. Ibu gak tahu aku sedang apa di sana. Kenapa ibu biarin aku hidup? Kenapa gak biarin aku mati aja sih, Bu? Kataku marah. Tanganku menyibak selimut dan berniat untuk pergi dari kamar ini. Kamu mau kemana, Hel? Jika ibu meletakkan mangkuknya dan tangannya memulaimu untuk bangkit. Aku mau pergi, Bu. Kebahagiaanku udah gak ada lagi di sini. Biar aku mati aja. Aku mau nyusul ayah. Di sini udah gak ada yang bisa buat aku bahagia lagi, Bu. Kataku marah dan menangis seperti kemarin. Ibu berusaha membuatku agar tidak pergi dan mengajakku untuk duduk di bagian kamarku dan memelukku dengan sayang. Ah sayang, kenapa kamu bilang seperti itu? Namanya siapa yang tidak ada yang berhubungan dia? Ibu menyayangimu, sayang, dan selalu siap membuatmu bahagia. Ibu bohong. Kenapa, Bu? Farel gak ngerti perasaanku. Apa kurang apa, Bu? Untuk jadi orang dia sayang. Aku udah jadi sahabat yang selalu menyayangi dan peduli sama dia sejak dulu. Tapi kenapa Farel gak ngerti akan itu? Kataku terseduh-seduh.
membuat ibu semakin berlarut dalam kesedihanku juga. Sudah sayang, Farel mungkin bukan untukmu, kata ibu yang membuatku semakin terpukul dan semakin bingung antara pikirku dan keinginanku. Semakin hari kondisiku semakin memburuk meski berulang kali ibu berusaha mengobati penyakitku ini. Farel dan Luna terkadang menjengukku dan membuat keadaanku semakin menurun. Pagi ini pagi yang cerah, seperti hari-hari yang setiap hari aku latih dengan Farel. Dan pagi ini, saat ini hanya aku dan Farel yang mengunjungi bersama di tempat yang sejak dulu menjadi tempat favoritku. Awalnya, Farel menolak permintaanku karena keadaanku masih sedikit kurang stabil. Tapi, ia sahabat sejatiku. Akhirnya, ia menuruti apa yang aku minta saat ini. Sejak kapan ya kita berteman seperti ini? Aku sampai lupa saking senangnya berteman setiap hari sama kamu. Kataku membuka pembicaraan di antara keheningan kita berdua. Farel tersenyum kecil. Sejak kita sekecil ini nih, tapi jangan dibayangin kalau kita sekecil Pak Genta ya. Tawa Farel mengakhiri ucapannya. Hus, kamu ini jangan sembarangan kalau ngatain orang. Nanti orangnya tahu kan, bisa gawat kita. Bakal disuruh berdiri di tengah lapangan. Tutupku lantas mengikuti tawanya. Gerimis tiba-tiba hadir menjatuhi badan mereka. Farel berniat untuk membawa Rahel pulang, lagi-lagi dijika oleh tangan sahabatnya ini. Farel, kita suka dengan hujan kan? Kataku tersenyum bahagia. Farel mengangguk. Tapi kamu lagi sakit, Rahel, dan kamu harus segera kembali ke rumah sakit. Aku nggak mau, Farel. Aku ingin tetap di sini bersama kamu satu kali ini aja. Kataku membuat Farel bingung, menoleh ke kanan dan ke kiri mencari seseorang. Dia melihatku berdiri dan berjalan melangkah menjauh dari kursi rodaku. Ia menuntutku melangkah ke depan semakin dekat dengan air danau ini. Kakiku lemas dan tubuhku lemah. Badanku terhiang ke pelukan Farel yang berada di sampingku. Ayo kita pulang, Hel, mintanya padaku. Enggak, Farel, kamu dulu aku ajak pulang nggak mau. Sekarang aku yang nggak mau pulang sebelum kita berdua basah oleh air hujan ini. Kataku mencoba duduk yang diikuti oleh tubuh Farel, yang juga sedikit merendah mengikuti badanku. Apa kamu tahu, Rel, ada seseorang yang menyayangmu sejak lama? Kataku berusaha tegar dengan tatapan menerawang ke depan sedangkan Farel terlihat sedikit bingung. Tiba-tiba sahabatnya seperti orang yang mengingat. Siapa dia? Tanya Farel menyahutiku. Dia adalah orang yang selalu menemanimu berlarian dalam hujan, menemanimu saat dimarahi oleh mama dan papamu. Dia adalah orang yang selalu mengutamakanmu dimanapun dan kapanpun kamu dan dia berada. Terangku membuat air mata Farel yang mungkin sejak tadi ingin keluar, tapi ia tahan agar tidak terlihat olehku. Farel hanya diam dan memelukku dan memegang kepalaku, tangannya menopang tubuhku yang lemah. Aku hanya ingin kamu tahu, dia sangat menyayangi dan mencintaimu. Dia hanya ingin kamu selalu bahagia dan selalu di sampingmu sampai kapanpun, bahkan sampai akhir hayatnya. Kataku meneteskan air mataku. Hujan dengan tiba-tiba turun dengan deras dan mengguyurku beserta Farel di tempat itu. Hel, ayo kita kembali ke rumah sakit sekarang, pinta Farel. Tapi aku terus menggelengkan kepala setiap kali Farel mengatakan hal itu kepadaku. Farel, aku menyayangi dan mencintaimu, kataku untuk terakhir kalinya. Lalu aku menutup mataku dan berdiam dan menangis. Rahel, teriak Farel dengan keras dan dia memelukku dengan erat. Air matanya tak juga berhenti. Dan dua orang berpayung lebar dari balik pohon besar juga ikut menangis terharu melihat sepasang sahabat yang sejati. Farel bangkit melompat tubuh sahabatnya itu menjauh menuju rumah sakit agar mendapat pertolongan secepatnya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Nyawa Rahel telah pergi dari sini, hanya tinggal tubuhnya yang tidak berdaya. Pemakaman Rahel yang diiringi gerimis menambah suasana haru di antara orang yang mengenalnya dekat, terutama Farel yang selama ini dia tidak mengerti dan memahami perasaan sahabatnya. Saat
acara pemakaman usai, Ibu Rahel dan menghampiri Farel dan memberikan sesuatu untuknya. Rahel memberikannya untukmu sebelum dia pergi bersamamu kemarin. Lalu Ibu Rahel pergi setelah memberikan surat dari Rahel untuk Farel. Lalu Farel pulang dengan Luna, dan begitu sampai di kamar rumahnya, ia membaca isi surat itu dari awal sampai akhir. Ia semakin meneteskan air mata membaca diari surat Rahel. 7 Desember 2015. Aku sudah siap dengan hatiku, sudah siap menerima apapun yang kamu katakan untukku. Aku merasa bahagia karena hari ini aku menyatakan perasaanku padamu, Farel. Tapi kamu bilang ke aku kalau kamu bahagia karena cinta kamu diterima oleh Luna. Aku sakit seketika itu. Aku berlari dan tidak sadarkan diri tiba-tiba karena dadaku semakin sesak. Aku menulis surat ini sesempatnya aku menulis. Aku ingin kamu membacanya, Farel, di suatu saat. Agar kamu tahu, aku sangat menyayangimu. Air mata Farel tumpah seketika itu membaca surat detik-detik kepergianku. Aku sebenarnya juga menyayangimu seperti kamu menyayangiku. Tapi, aku terlalu lama dengan perasaanku sendiri. Perasaanku ke kamu perlahan pudar, dan aku lebih menyukai Luna. Maafkan aku, Hel. Aku tak pernah mengerti tentang perasaanmu. Luna yang sedari tadi melihat Farel menangis. Tangannya merangkulnya ke dalam pelukannya. Mereka berdua sama-sama menangis dan berucap, Rahel, maafkan aku karena aku tak memahamimu selama ini.